Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas latihan soal untuk materi suhu dan perubahannya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin mengingatkan sedikit. Jadi, suhu itu merupakan suatu besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat ukur suhu yang paling banyak digunakan yaitu adalah termometer. Nah, untuk jenis-jenis termometer itu disampaikan di aplikasi pembelajaran. Nah, skala termometer ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Yang di sini memiliki titik terendah dan juga titik tertingginya. Titik terendah itu nama lainnya titik beku, titik tertinggi nama lainnya titik didih. Nah, ini Celsius berarti titik terendahnya 0 dan juga titik tertingginya 100 derajat Celcius. Reaumur titik terendahnya adalah 0, titik tertingginya 80. Fahrenheit titik terendahnya 32 dan titik tertingginya 212. Nah, untuk Kelvin itu titik tertingginya 332 dan titik terendahnya 273. Nah, untuk menentukan skala termometer, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu dengan membandingkan antara titik tetap atas dan titik tetap bawah dari dua termometer. Nah, jadi kenapa kok kita perlu menentukan skala termometer? Jadi skala termometer itu dapat kita konversikan ke suhu yang lainnya. Nah, atau skala yang lain. Jadi bisa menggunakan rumus ini untuk mengkonversikan. Nah, Tx adalah titik tetap suhu yang ditunjukkan oleh termometer X, Xb titik tetap bawah, Xa titik tetap atas termometer X, dan Xb juga titik tetap bawah termometer X. Nah, untuk Ty itu suhu yang ditunjukkan oleh termometer Y, Yb adalah titik tetap bawahnya, Ya titik tetap atas termometer Y, dan Yb titik tetap bawah termometer Y. Nah, dari persamaan yang tadi kita dapatkan persamaan singkat seperti ini dengan membandingkan antara jadi 9, 5, 4, 5 itu adalah perbandingan antara skala Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit serta Kelvin. Jadi perbandingannya dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Jadi ini adalah rumus sederhananya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi ini, Ani mengukur suhu air menggunakan 2 termometer. Nah, suhu air hasil pengukuran pada termometer Celsius itu menunjukkan angka 60 derajat Celcius. Nah, pada termometer Fahrenheit berapa derajat Celcius? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Derajat Celciusnya ada 60 derajat Celcius. Nah, berarti di sini kan kita mencari derajat Fahrenheit dari yang diketahui derajat Celcius. Berarti dari rumus ini, nah yang diketahui derajat Celcius, yang cari derajat Fahrenheit, berarti 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32. Nah, kita tulis 9/5 kali derajat Celcius ditambah 32. 9/5 dikali berapa derajat Celciusnya? 60 tambah 32. Nah, ini bisa kita selesaikan. 60 dibagi 5 atau 60 kita coret dengan 5. 1, 60 bagi 5, 12. 12 kali 9 hasilnya 108. Kita tambah 32 hasilnya 140. Nah, sekarang kita coba pakai rumus perbandingan antar dua termometer. X di sini kita pakai untuk termometer Celsius. Jadi suhu yang ditunjukkan 60 dikurangi titik tetap bawahnya Celsius 0, kemudian dibagi titik tetap atasnya derajat Celsius 100 dikurangi titik tetap bawahnya untuk termometer Celsius 0. Nah, Y kita pakai untuk termometer Fahrenheit. Karena yang ditunjukkan belum ada, berarti di sini Y derajat Fahrenheit min titik tetap bawahnya Fahrenheit 32 dibagi titik tetap atasnya 212 dikurangi titik tetap bawahnya 32. Nah, kemudian setelah dikurangi 0, 60/100. Kemudian nah, kita kalikan silang 60 dengan 180. Ternyata hasilnya adalah 10.800. Kemudian dibagi 100 hasilnya 108 sama dengan F min 32. Berarti Fahrenheit, derajat Fahrenheitnya sama dengan ini 100 ditambah 32. Nah, ternyata hasilnya sama 140 derajat Fahrenheit. Jadi kalian bisa pakai cara satu maupun cara yang kedua. Nah, terkadang efek dari atau dampak dari perubahan suhu itu bisa terjadi pemuaian zat. Ada muai panjang, muai luas, dan juga muai volume.
Nah, untuk zat padat itu bisa mengalami ketiganya, panjang, luas, dan volume pemuaiannya. Nah, tapi kalau untuk zat cair itu hanya bisa mengalami pemuaian volume. Nah, untuk panjang, ini rumusnya adalah LT sama dengan L0 1 plus alfa kali delta T. Nah, bisa juga delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Delta L di sini adalah pertambahan panjang. L0 panjang mula-mula, alfa koefisien muai panjang, delta T perubahan suhu. Untuk pemuaian luas, bisa delta A atau penambahan luas sama dengan luas mula-mula dikali beta kali delta T. Nah, beta adalah 2 kali alfa atau koefisien muai luas. AT atau panjang akhir sama dengan panjang awal dikali 1 plus beta 2 kali alfa dikali delta T. Gamma itu adalah 3 kali alfa untuk muai volume. Berarti delta V atau penambahan volume sama dengan volume mula-mula dikali gamma dikali di sini harusnya delta T ya. Jadi volume akhir sama dengan volume awal mula-mula dikali 1 plus gamma dikali delta T. Nah, untuk penambahan volume ini juga seharusnya dikali delta T ya, ini salah. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, sebatang logam panjangnya 10 meter pada suhu 35 derajat Celcius dengan koefisien muai panjangnya 0,00002 per derajat Celcius. Maka suhu untuk 85 derajat Celcius panjang logamnya itu jadi berapa? Kita tulis yang diketahui, panjang mula-mulanya, panjang awal 10 meter. Suhu awalnya 35 derajat Celcius. Suhu akhirnya 85 derajat Celcius. Berarti di sini delta T-nya adalah T2 min T1 yaitu 50 derajat Celcius. Dengan koefisien muai panjangnya 2 kali 10 pangkat min 5. Kita sederhanakan. Yang ditanya karena panjang setelah 85 derajat Celcius berarti panjang akhir. Nah, dijawab kita tulis dulu rumusnya. Di panjang akhir sama dengan panjang mula-mula 10 ditambah dikalikan 1 plus alfanya atau koefisien muai panjangnya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali perubahan suhunya adalah 50. Nah, kita selesaikan yang dikali dulu. Berarti 50 dikali 2 hasilnya 100 atau 10 pangkat 2. 50 kali 2 ini 100 dikalikan 10 pangkat min 5. Nah, kita tinggal mengurangi pangkatnya saja, berarti 1 plus 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 ditambah 1 hasilnya adalah 1,001 dikalikan 10 hasilnya 10 kali 0,1 meter ya, karena panjang. Nah, yang ketiga contoh soal untuk muai luas. Nah, selembar baja suhunya 20 derajat Celcius, memiliki panjang 50 meter, lebar 30 meter. Nah, koefisien muainya 10 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Maka luas baja untuk suhu 60 berapa? Nah, kita tulis dulu suhu mula-mulanya 20, suhu akhirnya 60. Berarti perubahan suhunya ada 40 derajat Celcius. Nah, luas awal berarti panjang kali lebar 50 kali 30 1500 meter kuadrat. Koefisien muai panjangnya 10 pangkat min 5. Berarti koefisien muai bajanya yaitu 2 kali alfa 2 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan adalah luas setelah 60 derajat Celcius, berarti luas akhirnya. Nah, delta T berarti luas akhir sama dengan luas mula-mula 1500 dikalikan 1 plus betanya, koefisien muai luasnya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali perubahan suhunya 40. Nah, berarti di sini 40 kali 2 80. Nah, 80 dikalikan 10 pangkat min 5 hasilnya ada 8 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian 8 kali 10 pangkat min 4 ditambah 1 hasilnya ada 1,0008 dikali 1500 hasilnya 1501,2 meter kuadrat. Nah, di sini yang ketiga, bola pecel terbuat dari aluminium dengan koefisien muai panjangnya 10 pangkat min 2. Jika pada suhu 30 derajat Celcius volumenya 30 meter kubik, maka volume bola itu bertambah menjadi maka agar volume bola itu bertambah menjadi 60 meter kubik, bola tersebut harus dipanaskan hingga suhunya berapa?
Nah, suhu awalnya 30 derajat Celcius. Nah, volume awalnya 30. Nah, kita tulis. Kemudian volume yang diinginkan bolanya menjadi 60, berarti volume akhir 60. Koefisien Moe panjangnya 10 pangkat min 2, berarti koefisien Moe volumenya 3 kali alfa, berarti 3 kali 10 pangkat min 2. Yang ditanyakan kan berapa suhunya, berarti suhu akhir T yang kedua. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Kemudian V volume akhirnya 60 sama dengan volume awal 30 dikali 1 plus gamanya 3 kali 10 pangkat min 2 dikali delta T. Nah, kita tulis delta T dulu. Nah, berarti di sini yang kita selesaikan yang di luar kurung dulu. Berarti 60 dibagi 30. Hasilnya adalah 2. Berarti 2 plus 1 ya, plus 2 sama dengan 1 plus 3. 1 plus 3 kali 10 pangkat min 2 kali delta T. Maka satunya kita keluarkan jadi negatif. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 kali delta T. Jadi delta T-nya 1 per 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini pangkatnya negatif 2. Ketika pangkatnya kita rubah ke 1 kali 10 pangkat ini ke 1, berarti menjadi 1 kali 10 pangkat 2, akhirnya jadi 100 dibagi 3 hasilnya adalah 33,33 derajat Celcius. Nah, itu masih delta T nya. Berapa T2 nya? Nah, T2 itu adalah T delta T ditambah dengan T1, berarti 33,33 ditambah 30, hasilnya adalah 63,33 derajat Celcius. Berarti suhu yang dibutuhkan agar menjadi 60 meter kubik adalah 63,33 derajat Celcius. Pemuaian volume, nah ini untuk gas ya, jadi pemuaian volume khusus untuk gas. Kalau untuk tekanan tetap berarti rumusnya V1 T1 sama dengan V2 per T2. Untuk volumenya tetap berarti rumusnya P1 per T1 sama dengan T2 per P2 per T2. Nah, untuk suhu tetap berarti P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, untuk hukum Boyle-Lusac itu PV dan T-nya tetap, berarti P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, kita masuk ke contoh soal. Gas dalam ruang tertutup mempunyai tekanan 1 cm Hg, 1 atm. Jika kemudian gas tersebut ditekan pada suhu tetap, nah berarti suhunya tetap ya, sehingga volume gas menjadi 1/4 volume mula-mula. Berapa tekanan gas yang terjadi? Nah, kan suhunya tetap. Berarti kita pakai rumus ini, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Tekanan mula-mulanya adalah 1 cm Hg, 1 atm. Nah, volumenya yang pertama, volume kedua itu 1/4 volume mula-mula V2-nya. Nah, berapa P2 tekanan setelah ini tekanan gas yang terjadi? Nah, kita tulis rumusnya P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Kita masukkan tekanannya 1 dikali V1-nya kan karena V2-nya 1/4 kali V1 berarti V1-nya kita tulis V1 saja. Sama dengan P2 yang kita cari. Nah, untuk V2 sama dengan 1/4 V1. Nah, kita tulis. Nah, kemudian V1 di situ bisa kita coret saja langsung. V1 dicoret di sini, V1 dicoret. Nah, akhirnya nah ini di sini. Nah, karena kalau dicoret susah ya, jadi bisa V1 sama dengan 1/4 V1 dikali P2. Nah, P2-nya berarti kan sama dengan 4/1. Kita balik posisinya. Kan awalnya untuk V1 sama dengan 1/4 V1 kali P2. Nah, berarti untuk P2-nya berarti 4/1. Berarti P2-nya ada 4 atm. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jadi tugas kalian hari ini hanya menyalin latihan soal yang sudah saya jelaskan nomor 1 sampai 5. Di nomor 1 sampai 5 di sini kalian salin di selembar kertas folio. Demikian untuk hari ini, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.